Halo sahabat walet, selamat datang di my channel. Oke sahabat walet, kembali lagi. Di video kali ini saya akan membahas yang masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya. Untuk sahabat walet yang mungkin belum melihat video saya sebelumnya, bisa lihat dengan klik icon pojok kanan di atas. Ini konsepnya masih hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu mengupas pertanyaan-pertanyaan yang masih sering ditanyakan mengenai budidaya walet. Sebenarnya, pertanyaan yang akan dibahas di sini adalah pengetahuan dasar. Namun, masih ada yang belum paham dan saya akan membahasnya di sini agar sama-sama kita belajar. Kenapa saya katakan sama-sama belajar? Karena konsep alam memang seperti itu. Mungkin ada yang saya ketahui, namun orang lain tidak ketahui. Begitupun sebaliknya, ada yang orang lain ketahui, namun saya tidak ketahui. Nah, disinilah fungsinya kita saling berbagi atau sharing. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Namun, videonya jangan di-skip ya, agar semua penjelasannya tersampaikan tanpa ada terlewatkan. Sekali lagi, jangan di-skip videonya ya, agar semua penjelasan dari awal sampai akhir tersampaikan. Dan tentunya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, serta tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena semua itu gratis. Oke, gimana? Sudah ditekan tombol subscribe-nya? Jika sudah, kita bahas. Yang akan kita bahas di sini adalah istilah-istilah di dalam budidaya walet. Oke? Yang pertama itu ada istilah RBW. Apa itu RBW? Ini masih ada yang belum mengetahui istilah ini padahal berkecimpung di dalam budidaya walet. Memang sih yang dibutuhkan adalah hasil atau panennya, tapi tidak ada salahnya juga kita bahas istilah-istilahnya. Kita kembali ke topik, apa itu RBW? RBW itu adalah singkatan dari rumah burung walet. Gimana? Ada yang baru tahu juga setelah melihat video ini? Ya, itu kembali ke Anda lagi. Oke, lanjut. Istilah yang kedua itu adalah LNB. Apa itu LNB? Ada yang tahu? Years later. Oke, jika belum tahu kita bahas. Jadi, LMB itu adalah lubang masuk burung. Tempatnya burung walet mengakses jalan masuk ke sebuah rumah burung walet. Jangan tanyakan lagi apa itu RBW, karena sudah dibahas tadi. Agar lebih jelas, saya berikan contohnya seperti ini. Nah, yang ditanda inilah yang disebut LMB, lubang masuknya burung. Gimana? Sudah paham semua kan? Oke, lanjut. Istilah ketiga, poid atau lal. Apa itu poid atau lal? Nah, poid atau lal adalah lubang antar lantai. Seperti apa itu yang dimaksud dengan lubang antar lantai? Yaitu lubang terjun atau lubang turun. Saya akan tunjukkan di video ini agar lebih jelas. Ini disebut poid atau lal, yaitu lubang antar lantai di bangunan RBW. Bagaimana? Sudah cukup jelas penjelasan tentang apa itu poid atau lal? Oke, kita lanjut ke istilah berikutnya. Istilah keempat adalah lar. Apa itu lar? Yang dimaksud dengan lar itu adalah lubang antar ruang di bangunan rumah burung walet kita. Namun, ada juga desain RBW yang tidak memakai lar atau lubang antar ruang. Sampai di sini masih ada yang bingung? Oke, saya juga bingung. Daripada kita bingung, kita cari tahu, oke? Nah, di sini akan saya tunjukkan
yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan lubang antar ruang atau LAR. Ini dia nih yang disebut LAR atau lubang antar ruang. Ini seperti yang ditunjukkan di tanda merah ini. Inilah yang disebut LAR atau lubang antar ruang. Oke, cukup jelas? Oke, kita lanjut lagi ke istilah kelima, yaitu NR. Oke, ada yang tahu apa itu NR? NR ini istilah linggisnya, salah. Istilah Inggrisnya maksudnya. Kita kembali lagi, NR itu apa? NR itu adalah nesting room. Kalau bahasa Indonesianya ruang inap. Pasti sudah pada tahu semua kan yang mana ruang inap burung walet. Namun agar lebih jelas di sini saya tunjukkan. Ini adalah ruang inap burung walet. Sampai di sini sudah tahu kan? Karena saya pikir video yang menunjukkan tanda merah ini sudah cukup jelas. Oke, istilah keenam itu ada RR. Apa itu RR? RR ini adalah singkatan dalam bahasa Inggris, artinya roping room. Nah, pasti bertanya lagi kan, apa itu roping room? Roping room ini adalah area putar dalam bahasa Indonesianya. Yang mana itu ruang putar? Di sini saya akan tunjukkan ruang putar di rumah burung walet. Oke, kita tunjukkan saja agar lebih jelas di video. Nah, ini adalah RR atau ruang putarnya burung walet dalam sebuah gedung walet. Di sini saya mencoba tunjukkan di garis merah ini. Inilah yang disebut dengan RR atau ruang putarnya burung walet. Oke, saya pikir cukup jelas. Jadi kita next ke istilah berikutnya ya. Istilah ketujuh, papan sirip. Apa itu papan sirip? Kalau ini pasti sudah pada tahu kan? Jadi tanpa harus berlama-lama lagi penjelasan mengenai apa itu papan sirip. Apa perlu ditunjukkan videonya lagi? Oke lah, saya akan tunjukkan videonya biar lebih jelas lagi. Nah, ini nih yang disebut papan sirip. Pasti udah pada tahu semua kan? Cukup jelas juga videonya. Oke, kita lanjut di istilah berikutnya. Istilah ke-8 ada SP. Ini juga sudah sangat populer di masyarakat, utamanya yang memang basicnya berkecimpung di budidaya walet. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga mengenai istilah SP ini. Ya, betul sekali. SP itu adalah suara panggil walet. Untuk mendengar contoh-contoh SP atau suara panggil burung walet, bisa diklik bagian atas video ini. Atau bisa sahabat-sahabat lihat di deskripsi di bawah, sudah saya sertakan contoh-contoh SP atau suara panggil. Oke, lanjut istilah yang ke-9 itu ada SI. Ini juga sudah sangat populer di masyarakat. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga juga mengenai istilah SI ini. SI itu adalah suara inap walet. Cukup jelas bukan? Untuk mendengar contoh-contoh SI atau suara inap burung walet, bisa diklik bagian atas video ini juga. Atau bisa lihat juga di kolom deskripsi. Di situ sudah ada saya cantumkan contoh-contoh SI. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Yang ke-10 adalah ST. Kalau istilah ini sepertinya tidak sepopuler istilah SP atau SI yang sudah pasaran di telinga masyarakat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.
Untuk istilah ST ini sendiri adalah suara tarik burung walet. Nah, pasti ada yang bertanya, apa bedanya antara suara panggil dengan suara tarik? Oke, khusus untuk istilah suara inap atau SI, suara panggil atau SP, dan suara tarik atau ST, saya cantumkan di deskripsi contoh-contoh suaranya. Bisa sahabat-sahabat walet download gratis. Oke, itulah tadi 10 istilah yang biasa digunakan di dalam budidaya walet. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan tentunya berguna juga buat saya pribadi. Pesan penutup, hargai setiap usaha konten kreator karena ada waktu untuk keluarganya yang ia korbankan hanya untuk membuat sebuah konten. Demikianlah video kali ini, salam dunia walet.